dasarnya dari anak tata boga ya. Terus juga kebetulan orang tua aku emang punya toko roti tapi di Purbalingga. Jadi mungkin orang tua juga udah support tuh. Terus juga apa ya? Maksudnya kalau udah ada support kayak gitu gak dimanfaatin kan kayak sayang banget gitu. Iya sih, terus juga itu sih yang paling utama mungkin dari diri kita ya. Kitanya juga punya semangat, ibaratnya semangat banget buat bikin bisnis ini. Ya, punya ambisi bikin gitu iya. buat punya usaha toko roti. Kenalin, namaku Kaila Olansari Wijaya, biasa dipanggil Kaila. Aku kuliah di UNES semester 4, jurusannya Tata Boga. Aku asalnya dari Semarang, cuman domisilinya Purbalingga. Kalau aku namanya Rifai Sarme Herman, biasa dipanggilnya Ipo. Status sekarang belum nikah. Pelajar ya, mahasiswa. Kebetulan di sama kayak Kela, Tata Boga, angkatan 21 di UNES. Asalnya dari Purwokerto. Usia tahun ini berarti berapa? Tahun 20. ini 20. Masih 19? 19 belum. November 20. September 20. K-pop tuh kan sebenarnya masih baru ya, masih 4 bulan aja. Oh, jalan 4 bulan. Jalan 4 Jalan bulan. 4 bulan, masih baru banget. Awalnya tuh karena HIPMI juga, Yeah. kan aku sama Kela sama-sama di HIPMI. Iya. Organisasi kewirausahaan HIPMI PT UNES. Terus kita tuh ya lagi ngobrol-ngobrol biasa ya, Bon. Terus kayak tiba-tiba muncul ide kayak bikin jualan pastry yuk, jualan kue, jualan roti gitu. Terus kita ide aja tiba-tiba langsung cari kios, terus kayak Awalnya tuh kita mau jual tapi nggak di kios. Kita pengen kayak nyewa tempat gitu buat produksi tapi jualnya nggak di kios. Yeah. Cuma dipikir-pikir harganya sama, akhirnya kita buka kios kalian aja. Jadi kiosnya kalian buat jualan sama buat produksi. K-pop pastry karena namanya dia Kaila. namanya aku kan Rivo, Rivo. biasa bilangnya Ipo. Yeah. Ini gabungan Kepo, aku juga bisa dipanggil Kela. Sebetulnya kalau khusus enggak ya? Enggak, khusus sih enggak. Cuman ya kita namain Kepo pastry aja kayak ya emang kita jualnya kan ada kosong gitu. Utamanya Utamanya di pastry, cuman ada beberapa produk lainnya kayak snack box, terus cake-cakean gitu juga kita ada juga. Kalau kenapa? Mungkin karena salah satu faktornya di tempat aku jualan sekarang di daerah UNES itu belum ada yang jual produk pastry. Jadi kita di sini ngelihat peluang usahanya di sini bagus. Terus alasannya juga karena kebetulan dua-duanya emang lebih suka di pastry, roti-rotian gitu. Daripada yang kita masak, kita lebih suka yang bikin roti gitu. Kalau buat menjaga kualitas ya, kita harus tetap sesuai resep ya. Sesuai resep awal yang udah kita trial berapa kali, yang pokoknya udah sebagai patokan lah buat kita gitu. Kita ya harus pakai resep itu terus dan nggak merubah kualitas gitu. Selain itu juga kebetulan di sini kita punya ibaratnya alat-alat yang bisa dibilang mumpuni dan memadai gitu. Kayak misalkan kita udah pakai oven deck, terus mixernya juga mixer spiral yang karena emang produk kita kan bakery. Kalau bakery itu kalau misalkan pakai hand mix nggak kuat hand mixnya. Makanya kita milih buat beli mixer spiral. Terus kita juga produk-produknya itu kan rata-rata yang harus di serve hangat kan, kayak garlic, cinnamon, brownies, bakso gitu. Jadi kita di sini juga punya microwave yang ngejaga biar pada saat di serve ke customer itu make sure produknya itu selalu hangat. Mungkin tantangan tuh lebih ke bagian waktu ya. Bagian waktu sih yang susah karena kan kita juga pagi kuliah, terus habis pulang kuliah kita langsung prepare, langsung ngadon buat yang dijual hari ini. Jadi emang kita selalu fresh dan ya gitulah susah bagi waktu buat kuliah sama ngadon dan lain-lain. Kalau bagi waktu kebetulan aku sama Kaila walaupun kita satu prodi tapi kita beda rombel. Jadinya kebetulan juga nggak ada kelas yang tabrakan. Jadi kalau misalkan Kaila kelas pagi, aku kelas sore, aku ngadon di paginya dulu. Terus Kaila tinggal lanjutin.
Atau kalau misalkan Kela kelas pagi atau kelas sore ya Kela yang ngadon duluan, nanti aku tinggal melanjutin. Jadi kayak shift-shiftan gitu kan. Kalau buat tugas sih kita biasanya sambil nunggu customer atau kayak yang malam-malam udah selesai kan kita tutup jam 10. Jadi kita bisa langsung lanjut tugas gitu. Kalau privilege memang kita udah dasarnya dari anak tata boga ya. Terus juga kebetulan orang tua aku emang punya toko roti tapi di Purbalingga. Jadi mungkin orang tua juga udah support tuh. Terus juga apa ya? Maksudnya kalau udah ada support kayak gitu gak dimanfaatin kan kayak sayang banget gitu. Iya sih. Terus juga ya itu sih yang paling utama mungkin dari diri kita ya. Kitanya juga punya semangat, ibaratnya semangat banget buat bikin bisnis ini, ya, punya ambisi gitu, iya. Buat punya usaha toko roti. Kalau ngomongin soal omset, selama beberapa bulan kita buka, mungkin paling besar di bulan pertama sih. Karena masih awal-awal, jadi kita juga sempat viral di Twitter. Jadinya itu kita pernah dalam penjualan sehari itu kita kan buka sekitar jam 3 jam 2an. Itu 3 jam belum sampai maghrib udah habis. Karena itu kita juga masih kuliah ya, jadi kita stoknya nggak terlalu banyak. Itu sehari pas 3 jam itu kita bisa dapat sekitar 1 atau 2 jutaan gitu. Terus juga kita pas lagi lebaran kemarin, oh iya, itu juga kita ada pesanan kue kering yang cukup membludak. Jadinya itu yang mungkin juga omsetnya lumayan besar sih itu. Karena kita juga ngerjain berapa tuh? Ini ada satu orang itu ada yang sampai pesan sekitar berapa? 100 hampers, satu hampersnya isi 3 toples, jadi 300 toples. Satu hampersnya 180.000, jadi tinggal dikaliin aja 180 dikali 100 itu berapa? Ya itu masih omset. Ya gitulah. Kalau buat produk baru sih kadang kita random aja sih, kayak misal varian dari pasoknya apa gitu baru kita random aja, kayak misal seminggu sekali atau beberapa minggu sekali gitu. Kalau misal kayak produk yang lainnya itu ya sama aja sih, kita kayak ya kadang ide aja. Misalkan lagi lihat scroll TikTok gitu, ya, menarik nih. Pengen eksperimen, terus kita trial dulu nih sampai bener baru kita jual. Gitu. Jadi nggak ada patokan kayak sebulan sekali harus ada produk baru gitu, enggak sih. Kalau buat jangka kedepannya, karena kita juga masih baru ya, mungkin kita masih difokusin di kios ini dulu yang jual di sini dulu. Mungkin lebih promosinya ntar lebih luas lagi, terus mungkin kita bakal bikinin nggak sih PIRT kan? Iya, ngurusin di dinas kesehatan ya, buat biar ada izinnya gitu. Nanti kita bisa turun ke bawah atau gimana? Mungkin plan kita kedepannya buat Duo Pastry itu. Mungkin pas awal ya, ini tuh kita ngecat sendiri. Iya, kita pasang lantai sendiri, wallpaper sendiri gitu. Jadi kita ingat itunya aja sih, lemburan, ngecatin, masang vinil, masang wallpaper, mungkin nyusun resep dan lain-lain. Trial sampai malam, sampai tipes. Sampai tipes ya. Terus juga mungkin momen yang nggak terlupakan juga sempat kita dapat pesanan mendadak 500 snack box ya. Satu snacknya isi 2 roti. Berarti kita bikin 1000 roti. Iya, itu bener-bener yang kayak cuman semalam nggak sih? Itu bener-bener kita tuh kuliah sebenarnya kan, itu Kamis ya. Kita bikin Kamis buat Jumat sore, dan Kamis kita masih kuliah. Jumat kita juga kuliah pagi ya, Bo. Itu bener-bener kayak Gak tidur. Kita bener-bener di sini ngerjain 1000 roti. Dan bad trip banget. Mixernya tuh nggak bisa nyala di kios karena listriknya nggak kuat. Jadi dulu tuh listriknya cuma 900, jadi nggak kuat buat ngangkat mixer. Jadi mixernya digotong pakai grab car ke kosan aku. Jadi kita ada di kosan, terus dibawa adonannya ke sini. Entah kenapa ya pas itu kita dapat masalah itu. Padahal biasanya kita tetap bisa ngaduk. Gitu. Sebenarnya kita juga belum pantas buat ngasih wejangan ya, karena itu juga masih baru banget usahanya. Cuman tetep kayak usaha anak muda itu yang bilang nggak butuh modal itu salah besar. Tetap butuh modal, entah itu modal uang atau modal tenaga, tetap butuh modal. Ibaratnya kayak kita udah ada uang, udah ada alat, kita juga harus modal pikiran kan, harus modal skill. Idenya juga harus ikut masak mungkin, les bakery gitu. Jadi tetap butuh yang namanya modal itu tetap butuh.
Buat teman-teman yang di luar sana bilang usaha nggak butuh modal, Hoax. not. Aku Kayla. Aku Ipo. Kita dari K-pop Pastry. Terima kasih podcast Unside Talks.